Mohon perhatian kepada para ibu guru dan tenaga kependidikan untuk menempati tempatnya karena acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila al haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'd. Yang terhormat Direktur KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Haji M. Siddiq Sisdianto MPD. Yang kami hormati Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Provinsi Jawa Tengah Bapak Haji Faridi SHI. Yang kami hormati Kantin Kesiswaan Kanwil Provinsi Jawa Tengah Bapak Ahmad Mahrusun NAG. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan Bapak Haji Farul Rozi SAG MSI. Yang kami hormati Kasih Penwa Kementerian Agama Kabupaten Grobogan Ibu Albin Mujiantari MM. Yang kami hormati Kepala MTSN 1 Grobogan Bapak Haji Suyitno MPD. Yang kami hormati Kepala Min 1 Gubuk Bapak Haji Jumari SAG MPD. Yang kami hormati Kepala Man 2 Grobogan Bapak Haji Nurholis SPD MPD. Yang kami hormati Kepala TU Man 1 Grobogan Ibu Suryanti SE dan Man 2 Grobogan Ibu Eko Siti Masrotun SIP MM. Dan segenap Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan Man 1 dan Man 2 Grobogan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bermuajah dalam acara penguatan motivasi bagi pendidik dan tenaga pendidik di lingkungan MAN 1 Grobogan dan MAN 2 Grobogan oleh Direktur KSKK Dirjen Pendis dalam keadaan sehat dan insya Allah dengan penuh semangat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pemimpin peradaban, uswah hasanah bagi kita semua yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah diri saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Madrasah. Acara yang selanjutnya yaitu pengarahan dan pembinaan dari Kakak Kemenang Kabupaten Grobogan. Acara yang ketujuh adalah acara inti dan acara yang terakhir adalah acara penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan umul kita ala hadiyah as-salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan Fatihah tadi acara kita akan berjalan dengan baik dan lancar. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Madrasah yang akan dipandu oleh Ibu Dewi Nur Istiqomah SPD. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk. Hadirin yang berbahagia, acara yang selanjutnya adalah pengarahan yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Fahru Rozi SID MSD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati beliau Direktur KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. HM Sidik Sistianto MPD, Sugeng hadir di Kota Grobogan kepada kami. Yang saya hormati Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, alhamdulillah Prabu pada kesempatan ini Bapak Mahrusun MPD MAG, iya. Yang saya hormati Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, Ibu Akti Mujiantari SDMM. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1, dan yang pada kesempatan ini diwakili Ibu HDU, dan juga yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Grobogan, Bapak Haji Nur Khalis MPD, dan yang saya hormati Kepala TU Madrasah Aliyah Negeri 2, yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1, dan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 merangkap Kepala BLT Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3, Bapak Haji Jumali, apabila juga rawuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dan sahabat saya kental Pak Gil, Mas Zaki itu, ya, dan juga dari Madrasah Tajul Ulum Madrasah Aliyah yang mewakili madrasah swasta hadir. Yang pertama kami panjatkan syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas inayah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini, hari Jumat, kita dirawuhi beliau Bapak Direktur KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia, merupakan satu kehormatan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita jadikan teladan, yang kita ikuti. Semoga dengan meneladani Rasulullah kita ittiba dan mahabbah kepada beliau, kita diakui sebagai umatnya, dan kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul ummahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama kami haturkan selamat datang Bapak Direktur KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia di Madrasah Aliyah Negeri 2 Grobogan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah karuniakan beliau tetap berkhidmat sehat walafiat, dikaruniakan inayah dari Allah, pertolongan dari Allah, sehingga terus berkhidmat untuk madrasah di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan juga saya ucapkan selamat datang juga kepada Pak Kabid Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, ya. Beliau juga sahabat saya ketika beliau masih di Masjid Islam, ya. Karena saya jadi kasih Masjid Islam 5 tahun 4 bulan.
lama juga dikasih umat Islam, jadi beliau selalu bersahabat dan alhamdulillah dipertemukan Allah di ruang yang sangat mulia ini. Yang pertama, tadi saya sudah sampaikan Sugeng. Kemudian yang kedua, bahwa di Madrasah Aliyah di Kabupaten Grobogan itu ada 2 madrasah aliyah. Yang satu adalah Madrasah Aliyah Negeri 1 Grobogan, dan sekarang yang kedua ini adalah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Grobogan. Kemudian dari sisi murid itu memang kalau Madrasah Aliyah Negeri 1 Grobogan kurang lebih 1.200-an. Kemudian Madrasah Aliyah Negeri 2 700 tadi terkonfirmasi, dan juga Madrasah Sanawiyah ada 3 di Grobogan, Madrasah Sanawiyah Negeri 1 di Ceketro, yang hari ini Kepala Madrasah Sanawiyah tahu Pak Suyitno, beliau Sekretaris Warcap Kabupaten Grobogan. Saya wakafi nama saya. Ini aktivis pramuka ini, dua-duanya ini orang yang paling suka Pak Dir urusan pramuka. Jadi kalau pramuka di Kabupaten Grobogan kelihatannya kalau tidak saya, dia yang datang gitu. Jadi berdua ini selalu soulmate ya, di Warcap untuk pramuka. Sehingga yang dikirim ke Jakarta kemarin juga bukan dari mana-mana, dari madrasah kami. Ini karena kami ini sukanya camping, sukanya kemah, sukanya seperti itu ya. Ini dan kemudian Madrasah Sanawiyah 2 itu di Wirosari, dan kemudian Sanawiyah 3 baru alhamdulillah ketika saya menjadi staf di Mapenda sekitar tahun 2009 itu telah berdiri Madrasah Sanawiyah. Jadi umurnya juga belum terlalu panjang, tapi muridnya sekarang luar biasa karena tahun kemarin Madrasah Sanawiyah Negeri 2 apalagi pasca mendapatkan SPSN Pak Dir, langsung 100% lebih muridnya kenaikan dari tahun sebelumnya. Dan harapan kami ke depan bukan hanya jumlah muridnya yang banyak, akan tetapi kualitas itu menjadi pilihan utama madrasah. Kemudian yang ketiga adalah Madrasah Ibtidaiyah, ada 3 Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 di Gubuk Grobogan, itu dekat ya sekitar 2 kilo dari sini. Kemudian yang kedua Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Wirosari, kemudian Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 ini di Godong ya. Yang MTN 3 inilah yang agak tersiap-siap karena dari sisi fisiknya itu memang belum serepresentatif Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 maupun Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2. Kemudian kemarin ketika penganugerahan remaja IMB moderasi beragama, kami turut alhamdulillah berkat Madrasah Aliyah Negeri 2 ini ya, kami Kementerian Agama mendapatkan keramatnya ikut ke Jakarta ya. Terima kasih Pak Dir. Ini disinilah Madrasah Aliyah Negeri 2. Mungkin itu hal-hal yang kami aturkan kepada Pak Direktur, dan di kemudian selanjutnya kami mohon arahan, kami mohon bimbingan sehingga menjadi landasan kami untuk terus bergerak maju madrasah dunia. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami datangkan. Hadirin yang berbahagia, tibalah pada acara inti kita, yaitu penguatan motivasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan MAN 1 dan MAN 2 Grobogan dari Direktur KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada yang terhormat
Bapak Dr. Haji M. Sidik Sistianto MPD, kami aturkan. Terima kasih MC yang luar biasa, menggelegar. Saya buka dengan pantun ya. Karena senyum hilanglah malas, kita bekerja niat ibadah. Assalamualaikum, harap dibalas, yang balas insya Allah rezekinya berlimpah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Yang saya hormati Kepala Bidang Pendidikan Madrasah yang pagi ini diwakili oleh sahabat saya, sahabat Mahrusun, kandidat doktor Magister Agama. Yang saya hormati Sohibul Wilayah, beliau Kiai Haji Fahru Rozi, Magister of Science. Sebelum dijodohkan, beliau kepala Kemenak di tanah kelahiran saya, Pemalang. Dan beberapa kali saya ketemu lagi kemarin saat penganugerahan inisiator muda moderasi beragama. Yang saya hormati Kasih Penma, Badan Perbukan, Ibu Aktif Mujian Tali, Magister Manajemen. Yang saya hormati Sohibul Makan, wal makanan, makanannya banyak di kantor tadi. Beliau Bapak Haji Nurholis, Magister Pendidikan, yang sudah foto sama saya, pasti bekas. Yang saya hormati para kepala madrasah negeri yang hadir pada siang kali ini, para KTU, ada 2 KTU di depan ini, KTU MAN 1 dan KTU MAN 2. Salam untuk Pak Soebu. Saya belum bisa menghadiri undangan beliau kemarin karena ada urusan yang lain, dan ternyata saya hadir di MAN 2. Yang saya hormati seluruh sivitas akademika, baik MAN 2 maupun MAN 1 yang saat ini hadir. Oh ya, yang saya hormati para kepala madrasah luar negeri, karena bukan negeri Pak. Ada sahabat saya Zaki sama Said, Abdul Said kalau tidak salah. Itu adik kelas saya semua dua-duanya di YIN Semarang dulu. Saya nggak nyangka orangnya kecil sekarang jadi kepala madrasah yang sangat banyak peserta didiknya. Dan yang saya hormati seluruh hadirin yang berbahagia, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tak terbilang, Tuhan yang Maha Pemberi, yang senantiasa menganugerahi kita kejujuran dan kerendahan hati untuk pandai mengapresiasi dan pandai menghargai. Tuhan yang telah memberikan kita hidayah, inayah, sehingga kita terus istiqomah berkhidmat, membangun, mengembangkan, menjaga madrasah kita menjadi lembaga pendidikan destinasi utama orang tua untuk menitipkan anak-anaknya belajar. Sholawat serta salam semoga senantiasa terus tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia tanpa aib, teladan kita semua, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya besok di hari akhir nanti, dan kita meyakini semua bersama beliau kita akan masuk surga. Amin Allahumma amin. Ibu bapak sekalian,
mencium tanah Grobogan itu luar biasa untuk saya. Saya dulu dari Pemalang itu sudah naik kereta api menuju stasiun Rombo untuk silaturahim ke sibah saya. Bapak saya asli Pulau Kulon. Bapak saya asli Pulau Kulon. Cuman sekarang nggak pernah main ke sini saya karena sudah nggak ada gelombang yang zaman saya kecil itu untuk ciblon. Ibu bapak sekalian, saya bangga dan bahagia bisa hadir dengan bapak sekalian di sela-sela aktivitas saya diminta oleh Mas Waldi dikawal Mas Mahfusun hari ini untuk sesungguhnya disuruh ngobrol, tapi kalau ngobrol kan kelamaan. Sudah saya yang ngomong di depan, mohon maaf saya tidak menggurui para guru. Kalau nggak tawaduk sama guru ini kan nggak berkah nanti. Oh ya, mumpung ingat tadi ada Pak Ses Kuarca, ada Kepala Bina Hawasan, Kepala Bina Hawasan. Mungkin ke depan salah satu syarat jadi kepala madrasah itu juga harus minimal ikut KMD. Itu. Jadi biar praktek pramuka di madrasah itu tidak ya sembarangan. Jadi tidak malpraktek. Jadi minimal para kepala itu pernah ikut KMD atau adakan KMD kasih slot untuk para kepala madrasah swasta. Kalau negeri mungkin lah yang terjaga, tapi kalau swasta ini kan dong-dongan. Zaki itu kalau dong bagus ya bagus, kalau dong mati bedut ya bedut ya. Jadi itu penting biar saya juga andalan nasional di keluarga nasional, makanya penting untuk kita semua itu ya kembali menegakkan semangat pramuka. Bapak sekalian, hari ini saya disuruh penguatan dan memberi motivasi. Motivasi itu sederhana semuanya. Kalau orang pengen kerja produktif itu Pak, yang penting itu bahagia. Setelah bahagia sejahtera, itu pasti produktif. Dan kalau sudah sejahtera nggak produktif, nah baru kita cari celah untuk ditawari. Kamu pengen jadi guru di sana yang jauh sekali, mana Pak paling jauh itu? Saya kalau lihat paling jauh Bedu Musik dulu waktu masih kecil. Kalau sekarang di mana Pak? Madrasah paling jauh di Grobogan. Jadi kalau guru-guru yang nggak produktif itu Pak, pindahin ke sana aja Pak. Jadi Bapak sekalian, kalau yang paling fundamental untuk mengembangkan, memajukan madrasah, yang paling fundamental, yang paling penting, yang paling dasar adalah bagaimana kita menciptakan suasana nyaman di madrasah. Kurikulum, kemudian tenaga kependidikan, guru, itu sesungguhnya nomor kesekian. Karena ketika suasana nyaman itu sudah terbangun di madrasah, maka yang ada adalah energi positif. Dan yakinlah bahwa energi positif itu menular. Nah, ini termasuk para kepala madrasah. Biasanya kan kalau pergantian kepala madrasah itu juga kemudian ada pergantian tim agile-nya itu, tim efektifnya itu berganti. Ketika kita membangun madrasah dengan suasana nyaman, itu tidak ada sakwa sangka. Mudah-mudahan di Grobogan tidak. Kalau di kabupaten lain kadang begitu, kalau ganti kepala madrasah begitu masuk langsung identifikasi orang. Ini orangnya kepala madrasah lama, ini orangnya Pak Fahrusi, jangan jadikan tim nanti bocor. Ini orangnya Bekasi.
Nah, pemetaan ini itu tidak produktif. Jadi maka suasana nyaman itu yang pertama adalah kita tidak ada sangka bahwa semua orang punya potensi, punya kelebihan dan punya kekurangan, dan saat itulah kepala madrasah yang hebat adalah mereka yang mampu kemudian mengumpulkan sekumpulan orang yang punya kelebihan dan kekurangan ini menjadi sebuah kekuatan. Dan minimal untuk mengembangkan madrasah ke depan sebagaimana tagline kita. Ini terkait tagline-nya. Tagline pertama madrasah itu adalah lebih baik madrasah, madrasah lebih baik. Itu pertama di mana madrasah sudah tidak lagi menjadi kelas kebun. Itu zamannya Prof. Nurholis. Setelah itu direkturnya ganti orang berbuka menjadi madrasah hebat bermartabat. Ketika madrasah sudah menjadi destinasi utama orang tua menitipkan anaknya belajar, maka kemudian madrasah mulai dikuatkan, madrasah mulai menunjukkan pilihannya, dan madrasah mulai menunjukkan potensi. Pak Umar menjadi kepala biro di Palangkaraya, ganti Prof. Isom. Isom kemudian tagline-nya adalah mandiri berprestasi. Bahwa ketika madrasah sudah jadi destinasi utama, madrasah sudah semakin kuat tata kelola, kemudian madrasah sudah semakin menunjukkan eksistensinya, maka mandiri berprestasi. Madrasah diajar untuk mandiri dari sisi kurikulum, dari sisi ekonomi. Makanya kemudian banyak madrasah-madrasah yang punya kemandirian ekonomi yang tidak kemudian mengandalkan jipa dan urunan dari orang tua. Ini kami lagi berjuang keras karena ada salah satu pimpinan di kami sekarang itu minta men-take down juknis kami tentang komite madrasah karena dianggap membuka peluang untuk orang melakukan kriminal. Oke. Kami sudah menjelaskan panjang kenapa harus ada juknis ini, karena juknis ini kami anggap turunan dari PMA 16 tahun 2020 yang sering tidak dipakai oleh aparat penegak hukum ketika ada masalah yang muncul di madrasah. Dan kami masih mengatakan support orang tua itu masih perlu di madrasah. Karena faktanya anggaran di tempat kita itu kan anggaran pendidikan itu seperti kita memakai sarung saat itu. Ditarik ke kepala, maka kaki kita kelihatan. Ditutupi mata kaki kita, kepala kita ditutupinya. Dan itu kondisi anggaran kita saat ini. Apalagi kemudian beberapa kepala madrasah itu ada yang kadang, tapi tidak ada dilakukan, tidak kreatif. Apalagi ketika penyusunan anggaran itu hanya copy paste. Dan ini yang ingin saya sampaikan kepada para kepala madrasah. Menyusun anggaran itu basisnya bukan angka pada dipa indikatif. Menyusun anggaran adalah basisnya program dan cita-cita visi kita. Jadi kalau basis anggaran itu adalah angka yang ada, pasti akan copy paste dan pasti akan mengeluh. Tapi ketika basisnya adalah program dan kegiatan, itu harus melangit. Jadi ketika kemudian anggap saja begini contohnya. Setiap tahun kita pengen anak-anak kita minimal pergi ke pelosok atau pelosok apa Kediri itu Pare, pergi ke Pare untuk peningkatan kompetensi bahasa Inggris. Nah, ketika kita bicara anggaran maka sudah lesu aja, waduh tak terbitnya. Tapi ketika kita bicara program
itu kan bisa, tidak perlu anak-anak kita berangkatkan semuanya ke sana selama 2 minggu atau sebulan di sana. Kita datangkan gurunya saja ke sini, tutornya saja ke sini, sehingga kita cukup membayar besar dia ngajar sama ngurusi akomodasinya dan lain sebagainya. Jadi kalau nyusun program itu, nyusun anggaran itu basisnya program, jangan basisnya melihat anggaran. Saya jadi berkesan saya biasanya kalau ngomong bisa 5 jam. Jadi begini Bapak sekalian, untuk membangun madrasah ke depan lebih baik, madrasah ke depan itu sekarang kan tagline-nya maju bermutu mendunia. Maju itu dalam tataran bahwa semua madrasah sekarang secara tata kelola sudah semuanya baik. Kemudian bermutu, proses kegiatan belajar mengajar dan alumni dari madrasah juga relatif hampir semuanya baik. Walaupun keluhan guru-guru kan selalu setiap malam itu, saya kemarin lihat meme-nya salah satu guru di Kulpukan itu statusnya itu guru yang mukanya kayak pocong itu, yang lagi pusing menggarap nilainya anaknya 38 harus jadi 85. Saya lihat Facebook, status Facebook guru salah satu guru di Kulpukan. Nah, ini ternyata salah satu yang tidak pernah dilihat oleh orang tua peserta itu. Mereka kan taunya anak-anaknya nilainya bagus, bisa masuk perguruan tinggi dengan baik sesuai dengan angkanya, padahal itu adalah jerih payah guru-guru yang kemudian mengikhlaskan hatinya berperang bahwa ini anak hanya 38 nilainya tapi jadi 85 gitu. Itu yang tidak pernah dilihat oleh orang tua, dan itulah yang sepertinya nanti akan membawa Bapak sekalian masuk surga. Jariahnya itu nanti jadi masih diingat. Jadi nilai anak ini jadi dokter besok itu atau jadi guru lagi besok itu karena jariah itu. Ini kemudian ganjarannya itu berlipat-lipat. Jadi ada 4 hal keyword, kata kunci untuk membangun madrasah ke depan itu hebat. Madrasah ke depan maju. Yang pertama adalah teamwork, membangun tim kerja. Jadi teamwork itu ibarat kita berdoa. Di dalam majelis doa, semakin banyak orang yang terlibat di dalam majelis doa, maka semakin memungkinkan doa-doa kita itu cepat diijabah oleh Allah, cepat dikabulkan oleh Allah. Pun demikian dengan tim kerja di madrasah kita, semakin banyak orang yang terlibat di dalam tim kerja kita, maka semakin memungkinkan harapan, capaian, target dari madrasah kita semua ini itu bisa tercapai dan terlampaui. Ini yang tadi saya sampaikan. Kenapa kita butuh membangun madrasah dengan suasana nyaman? Karena biar tidak memikirkan orang-orang yang punya potensi. Kemudian juga tidak mengucilkan orang-orang yang kemudian menurut kita potensinya tidak sebagus yang kita kira. Karena setiap orang itu pasti punya potensi masing-masing dan punya kekurangan masing-masing. Ini penting. Tidak ada Superman di dalam madrasah kita. Yang ada adalah super team. Karena gini, guru-guru kita itu kan seringnya dilibatkan saja. Itu kadang tidak mau kerja. Apalagi tidak dilibatkan. Nanti ada yang geremeng di belakang kan, aku kan orang dijajah, ngapain juga kan itu. Berotot menjek-menjek kalau ibu-ibu itu kan, wasis ibu-ibu kan.
Jadi kadang guru-guru kita diajak kerja saja, itu belum tentu kerja. Apalagi kok tidak diajak, itu kemudian mencari celah untuk mengatakan apa gak dijak. Wah, meneh-meneh wong kuwi, meneh wong kuwi. Untuk yang berpikiran positif, orang yang sering dikasih pekerjaan juga akan mengatakan mungkin aku terus ya yang bekerja. Tapi kemudian kadang nalar manusia itu kan keluar kemakine. Dia bisa mengatakan suatu saat, tapi yang perlu isi kerja aku orang. Ini hal-hal kecil sepele, tetapi ini menjadikan kebatinan tata kelola kita di madrasah itu baik dan tidak itu dari sini jadinya. Maka libatkan semuanya di dalam membangun ekosistem madrasah yang hebat itu, semuanya terlibat. Jadi yang pertama teamwork ya. Jadi teamwork itu ibarat doa. Semakin banyak orang yang terlibat di dalam majlis doa, semakin memungkinkan doa kita cepat dijawab oleh Allah. Pun demikian teamwork. Kemudian yang kedua network. Networking itu membangun jejaring. Network ini ibarat olahraga. Semua kita mengatakan bahwa olahraga itu penting untuk kesehatan kita. Tapi saya yakin dari satu ruangan ini yang pagi-pagi itu bangun khusus untuk jalan kaki, jogging atas nama kesehatan, itu bisa dihitung dengan jari kita. Walaupun ibu-ibu kan bisa klaim, wah aku nyapu, ngepel, masak di podo lah di olahraga. Jadi bahwa olahraga itu semua kita mengatakan penting untuk kesehatan kita, tapi tidak semua kita itu melakukan olahraga demi kesehatan kita. Networking juga begitu. Semua kita mengatakan bahwa membangun jejaring itu penting, networking itu penting, tetapi tidak semua kita melakukan itu. Bahkan beberapa madrasah gurunya mengatakan membangun jejaring itu tugasnya kepala madrasah. Aku lo guru, yang penting ngajar. Jadi bahwa membangun jejaring itu tugas kita bersama. Ibu bapak sekalian, para guru juga punya kewajiban untuk membangun jejaring. Ini yang kadang terjadi di kabupaten lain. Ketika ada guru yang produktif, semisal saja, dia aktif di organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, dia aktif dengan komunitas-komunitas entah seni, budaya dan sebagainya. Kemudian ada guru lain mengatakan lapo kue guru kok pakaian petingkat, aktif iki, aktif itu. Selama keaktifan dia kemudian tanggung jawab dia mengajar itu tidak terhilangkan oleh keaktifannya, nggak ada masalah. Dan itu yang harusnya Bapak sekalian itu aktiflah. Karena apa? Keaktifan Bapak sekalian di organisasi itu membangun jejaring. Karena guru yang hebat itu sebetulnya mereka yang mampu mengkapitalisasi semua potensi yang ada di sekitar kita. Stakeholder, pemangku kepentingan yang ada di sekitar kita. Jadi networking itu adalah tanggung jawab kita bersama. Dan kerjasama dengan pihak lain, jangan pernah hanya dalam benak kita itu urusannya adalah materi, duit atau barang yang didapat. Tapi membangun jejaring itu kadang kita penting mengkapitalisasi pemangku kepentingan. Misal ini yang masih kurang dilakukan oleh para kepala madrasah kita, mudah-mudahan dilakukan juga, memaksimalkan potensi alumni. Alumni ini bagian dari jejaring kita. Mungkin anak-anak kita sudah ada banyak yang jadi pengambil kebijakan,
kepala dinas, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh agama. Dan ketika kita membangun jejaring dengan mereka, itu tidak selalu materi. Kalau tokoh politik gampang lah, mungkin ada banyak kegiatan yang bisa diakses, mungkin ada bantuan-bantuan yang juga bisa didapat oleh kita. Kalau alumni-alumni kita itu banyak yang sudah jadi. Atau kita mampu membangun hubungan baik dengan para tokoh politik. Ini penting, kita jangan alergi juga kita membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh politik. Asal tidak mewarnai madrasah kita itu nggak ada masalah. Maka saya selalu ekstrim kepada teman-teman yang sering ketemu dengan saya, para kepala madrasah. Jadi siapapun, bahkan setan pun, kalau dia mau membantu kita, bisa membangun madrasah kita, yuk dirangkul. Apalagi mau tokoh politik. Tapi sekarang sudah lepas sih, 5 tahun yang akan datang bisa dimanfaatkan mereka. Mereka kan mau dimanfaatkan kita menjelang pemilu kada sama pilpres kan, pilpres pemilu kada terus colokan DPR, menggebu-gebu kan gitu kalau janji. Yang penting kemudian tidak mewarnai, menjadikan madrasah kita itu menjadi satu warna partai politik, nggak ada masalah. Jadi membangun jejaring itu penting ya Bapak sekalian, dan itu tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya tanggung jawab Bapak Ibu kepala madrasah. Kasihan kepala madrasah ini sudah terlalu banyak memikul beban. Apalagi sering dikasih capaian-capaian dari Pak Kanwil yang mungkin terlalu berat. Kan kalau anak kita protes di rumah, dulu zaman saya setahun, Abi ini marah-marah mulu kenapa? Karena Pak Presiden lagi marah. Hubungannya apa Bi? Ya Presiden marah pada menteri, menteri marah pada dirjen kan, dirjen marah pada Kanwil, Kanwil marah pada Kemenang kan, Kemenang marah pada kepala madrasah. Satu-satunya yang terakhir ya guru. Balik itu orang langsung di seneni anak ini rumah, uring-uringan kalau peserta didiknya. Oleh karena itu jangan sering marah ke kepala madrasah, karena imbasnya nanti guru-guru jadi sering marah juga. Jadi membangun jejaring itu penting. Keyword yang ketiga itu adalah kolaborasi. Jadi sekarang itu kolaborasi itu levelnya lebih tinggi dari kompetisi. Karena kolaborasi itu adalah bagaimana kita mampu bersinergi bersama untuk maju bersama, hebat bersama, juara bersama. Ini yang sering terjadi di madrasah negeri. Mungkin di sini juga sama. Itu sering ada gap antara guru senior dan guru junior. Yang senior merasa tua, pengalamannya banyak, produk susah diatur. Tapi yang muda juga sama, dia merasa fresh graduate, ilmunya lebih up to date, sering mengupgrade ilmunya, juga susah diatur. Nah, ini kepala yang hebat adalah mereka yang mampu, kepala madrasah yang mampu mensinkronkan gap ini. Gitu. Bahkan saya itu pernah mendatangi madrasah Sanawiyah Negeri di Malang. Ini ada satu guru yang sudah senior, sepuh, tidak hanya senior, sudah sangat sepuh dan nggak mau di-upgrade. Konsinau susah, terus kemudian administrasi pendidikan juga nggak karu-karuan. Memang saya datang dan saya tanya, jenengan itu ngajar apa? Dia menyebutkan mata pelajarannya, terus ngajar dengan menggunakan apa? Ya buku ini. Pokoknya intinya dia hanya mengajar dengan buku itu dibatasi. Jadi dia tidak pernah mau mengupgrade pengetahuan dia, dan dia tidak mau menggunakan administrasi
yang harus dilalui. Jadi capaian belajar seperti apa itu nggak tercapai. Untungnya kepala madrasahnya cerdas. Ya sudah, orang ini itu didampingi satu guru muda yang untuk menuntaskan semuanya. Pokoknya ini yang penting ngajar, biar TPG-nya juga terbayar, sudah dosa kepala madrasah selesai. Jadi ini kepala madrasah menempatkan guru ini seperti Quran bodol, Pak. Quran rusak ini kan diwaca iso, tidak entuk, Pak. Jadi tidak ada ijma, tekok ning lemari saged dideloi gitu. Jadi kolaborasi ini, Pak, Bapak sekalian, kolaborasi ini adalah jiwa bagaimana kita mau bersinergi, mau bekerja sama, semua hebat, semua juara, semua berprestasi. Karena sesungguhnya guru-guru ini kan hebatnya, guru matematika itu tidak mengurangi sedikit pun eksistensi guru fisiknya. Hebatnya guru fisika tidak mengurangi eksistensi guru-guru. Oleh karena itu saya ingin menanamkan kepada Bapak sekalian, jangan pernah ada sedikit pun di jiwa kita, di hati kita itu mental kepiting. Kepiting kalau berbukan nggak ada yang tahu. Taunya yuyu yang di sawah itu. Jadi kepiting itu kalau hidup ditaruh di baskom 4 atau 5 kepiting itu tidak akan ada kepiting yang bisa naik ke atas. Karena setiap mau naik ke atas, kepiting yang lain akan naik. Setiap naik ke atas, siapapun yang bisa naik ke atas itu ketika semua capit kepiting ini hilang pada lepas karena saling menyatu. Maka jangan pernah ada di hati guru-guru kita itu mental kepiting, mental yang tidak pernah ikhlas melihat teman-teman kita, kolega guru kita itu hebat, berprestasi. Tapi saya percaya sih man 1, man 2 itu nggak ada. Ya kalau tuh ada 1, 2, 3. Jadi kalau semisal kemarin ada hari guru, kemudian ada anugerah guru berprestasi, guru inspirasi, itu kan basisnya, itu kan portofolio. Jadi kalau ada teman kita, kolega kita yang ikut, ya kita bantu. Apa fungsi kurang? Tak ewangi, karena sumber kan gantian kalau. Dan ini penting, guru-guru yang sering dapat rezeki, dapat undangan untuk mengikuti apalah, entah diklat, entah short course, entah bimtek. Karena tidak semua guru itu punya kesempatan untuk ikut pelatihan-pelatihan model begini. Ya kalau sudah sampai ke madrasah dibagi ilmu, di-share, didiseminasi, biar semuanya itu dapat. Jadi dan itu nanti ada keberkahan untuk Bapak sekalian yang sering mau berbagi materi, berbagi teori-teori yang mungkin baru didapatkan dari forum-forum mana. Kolaborasi ini kan seperti gampangnya begini, kalau kita pengen lari cepat, kita cukup lari sendirian. Tapi kalau kita pengen lari jauh, kita harus lari bersama-sama. Jadi kalau pengen lari cepat, kita lari sendirian, cukuplah Pak Nurholis lari sendirian, cepat. Karena apa? Lari sendirian itu tidak memikirkan teman-temannya. Pokoknya lari saya kenceng-kenceng ini, kalau orang Pemalang bilang lari sifat kuping. Itu lari yang tidak tengok kiri kanan, pokoknya dia lari secepat-cepat. Tapi yakinlah bahwa kemampuan energi manusia itu terbatas. Bisa jadi di kilometer pertama itu sudah mulai lelah, kilometer kedua pingsan. Tapi kalau pengen lari jauh, itu lari bersama-sama. Apalagi ibu-ibu nih contohnya berlima. Ada Bu Maryam, Bu Fatimah, Bu Siti, kan? Bu Dewi, Bu Tuti. Kan? Begitu lari bersama ini kan
buku hilangnya terlalu cepat. Sama Bu Maryam dibilangin, Bu, coba banter-banter bau gak kuat. Kata Bu Tuti dijalir sama Bu Fatimah sampai jujur terlalu pelan kok, gak tekan. Kemudian karena saling mengingatkan ini, kemudian ada speed yang sama. Ini masuk pada zona nyaman, speed yang sama, yang ketika sambil lari itu tidak terasa. Ternyata kita sambil berlari di kilometer kedua sudah ketemu Pak Nurholis, saya pingsan. Apalagi ibu kan kalau jalan seneng dibah gitu kan. Sing diomongi bojone Pak, kurang ajar Bu. Bapakku di bengi kurang ajar. Lah ngopo Bu kok kurang ajar? Lah tak titipi konco duwe nak orang kepotok orang duwe. Malah ceritanya durene dipangan dhewe lho kok iso? Iya jarine Bu, durene cilik sakmene. Ya digawa mulih anak-anak ya ora mangan mesake tak pangan dhewe. Apa aja, begitu mulai terus kandani, iki lambune Bu, genten mau isuk, jawil, pakai jawil, tak balas, jarinya tak buka, iki lho Pak ambune wae Pak Ganjar. Loh ibu kan ngono, wasis kalau ditanya bapak itu kan. Maka tidak terasa, berlima ini di kilometer kedua itu masih bisa berlari sampai kilometer ketiga dan kilometer keempat. Ini sama, ketika kita bekerja sendirian, itu akan capek sendiri. Tapi ketika kita bersama-sama, berkolaborasi, capek itu bisa dibagi, susah itu bisa dibagi. Pun demikian senang, itu bisa dibagi. Seringnya kan kita, ini yang saya ingin ngomong, jangan terlalu sering kita bilang bekerja sama. Bekerja sama itu nggak bagus. Yang bagus adalah bekerja bersama-sama. Karena kalau bekerja sama itu bisa bermakna ibu bapak yang bekerja, saya tidak bekerja tapi saya ikut menikmati hasilnya bersama. Atau sebaliknya. Tapi kalau bekerja bersama-sama, kalimat ini itu kalimat positif. Bekerja bersama-sama ya bekerja dari tidak enak sampai enak bersama. Ini kan seringnya kita ketika tidak enak bersama-sama, ketika sudah menjelang enak itu saling sikut. Itu di kabupaten sana, di Grobogan saya yakin tidak beda. Tapi waktu bareng-bareng membangun madrasah ini, wah semangat juangnya sama kan. Itu sudah mulai kelihatan hasilnya, itu sudah mulai ini. Banyak intrik kan. Tapi saya yakin Bapak sekalian tidak memiliki jiwa itu. Bapak sekalian jiwanya adalah kolaboratif. Jadi kalau ingin lari cepat, kita memang cukup lari sendiri. Tapi kalau kita ingin lari jauh, kita lari bersama-sama. Ini penting. Dan kita maju bersama, berprestasi bersama. Jadi kalau ada yang maju, ya kita support. Karena pasti ketika salah satu dari kita maju, kita akan semuanya maju. Kalau saling mendukung. Keyword yang keempat setelah kolaborasi adalah inovasi. Inovasi itu adalah mimpi. Inovasi itu sesuatu yang baru. Inovasi itu cita-cita. Jadi mimpi kita itu tidak seperti mimpinya anak-anak. Kita kalau ngomong ke anak-anak kita kan beserta didik kita bilang bermimpilah kok nak setinggi langit, karena kalau tokoh jatuh kok akan jatuh di antara bintang. Bung Karno kan mengatakan itu, dan itu sering dikatakan oleh Bapak sekalian ke peserta didik kita kan. Tapi mimpinya kepala madrasah, mimpinya guru-guru kita itu tidak seperti itu. Bermimpilah kok nak setinggi langit, kalau mau jatuh kok akan jatuh di antara bintang. Mimpinya kepala madrasah adalah mimpi yang terukur. Mengukur apa? Mengukur sumber daya yang dimiliki. Ini kaitannya dengan visi. Saya beberapa kali datang ke madrasah yang sama. Itu visi madrasahnya itu dari zaman bahla itu
tidak pernah berganti. Iku ning tembok kuwi malah ono sing izin nganggo ketik manual. Sekarang sudah zamannya pakai artificial intelligence, ya visinya masih di situ. Jadi visi itu bukan kitab suci yang tidak bisa dirubah. Visi itu adalah cita-cita dari madrasah kita. Maka boleh visi itu tiap tahun dirubah. Itu pentingnya kemudian kan ada raker. Raker itu kan kadang awal tahun dan akhir tahun. Awal tahun itu kita formalitas ngobrolin apa sih yang mau kita lakukan ke depan. Akhir tahun adalah ngobrolin kita untuk bagi birosi setahun. Oh enggak. Itu tugasnya Bu Kasubag TU, Bu Kaul TU. Karena TU itu singkatannya tolong urus, tolong upayakan. Kalau BPDB itu kan kalau kepala madrasah pusing ke TU. Dan kadang tanpa sepengetahuan ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain itu berbisik ke kawan TU kepala madrasah, tolong umpetin. Umpetin itu untuk apa ya? Untuk kesejahteraan bapak sekalian. Itulah hebatnya kepala madrasah. Makanya TU itu orang yang hebat. Tadi pertama saya ketemu, TU itu orang hebat. Karena apa? TU itu tadi banyak yang diurus. Tolong urus, tolong upayakan, tolong umpetin. Nah, maka luar biasa. Karena saya pernah jadi TU bertahun-tahun. Jadi saya pernah Kasubag TU, saya pernah Kabag TU. Itu tugasnya memang itu. Kita kembali lagi pada visi. Jadi visi kita itu tidak perlu melangit, tetapi kalau melangit masih bisa kita jangkau. Kita mengukur sumber daya kita begitu. Kadang beberapa madrasah itu visi pengennya di madrasah sebelah. Ketore kalimatnya api, ketore kalimatnya api. Tidak penting kalimat bagus dan tidak. Visi itu adalah cita-cita yang ingin kita wujudkan bersama-sama. Satu warga madrasah. Jadi jangan visi itu terlalu mendaki, kemudian nggak tercapai. Jadi BKTOI oh itu benar visinya yang mendaki itu enggak. Visi itu sesuatu yang kita cita-citakan bersama dan itu akan kita capai bersama-sama. Jadi boleh Pak visi itu tiap tahun berubah, direvisi sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai seperti madrasah tadi yang saya lihat masih terpampang di figura dengan ketikan huruf ketikan masa lalu itu kan berarti sudah bertahun-tahun. Atau jangan-jangan kemudian kepala madrasah ini selama ini menjalankan tata kelola itu tanpa melihat visi. Wah, kan? Jadi visi itu sesuatu yang kita jadikan acuan bersama. Saya pernah ketemu dengan guru yang namanya Pak Jalil. Pak Jalil itu the funding fathers-nya madrasah terpadu di Malang, di Jalan Bandung. Ketika saya masih pegawai baru, saya tanya pada Pak Jalil saat itu, Pak Jalil, nopo visinya dengan membangun madrasah ini? Visinya itu sederhana Pak Jalil saat itu. Visi saya masih di membangun madrasah ini hanya satu. Nopo? Memindahkan semua mobil dan motor yang ada di sana itu ke depan madrasah kami. Visinya hanya itu. Jadi di Jalan Bandung di Malang itu ada madrasah sekolah Kristen. Itu tiap hari pada saat itu macet karena mobil-mobil yang mengantarkan anaknya sekolah itu. Dan saya tanya berapa tahun dengan mewujudkan visi? 2 tahun. Jalan 3 tahun saya baru mulai bisa mengambil beberapa mobil ke depan madrasah kami. Ini penting. Visinya sederhana, tapi saya yakin kepala untuk kaki dan kaki untuk kepala untuk bisa mewujudkan. Dan untuk mewujudkan itu nggak mungkin hanya satu kepala madrasah, tapi pasti bersama-sama. Dan untuk memindahkan orang tua menjadikan destinasi utama madrasah kita sebagai tujuan utamanya untuk menitipkan anaknya,
itu kan minimal 2 hal Bapak sekalian. Kenapa kemudian orang tua akan menitipkan anaknya di sini? 2 hal. Yang pertama adalah kualitas lulusan kita. Yang kedua, etalase lembaga kita. Etalase lembaga kita itu apa? Prestasi anak-anak kita. Oleh karena itu saya ingin di Mansatu Mandua mengapresiasi semua prestasi anak-anak kita. Cara kasarnya walaupun itu hanya prestasi lomba mancing tingkat kabupaten atau lomba masak nasi goreng tingkat kabupaten, kasih apresiasi. Cukup 1 lembar piagam bahwa dia juara. Undang dia setiap ada upacara ke depan. Jadi setiap upacara itu adalah ajang untuk unjuk prestasi anak-anak. Kita kan seringnya kalau KSM baru diapresiasi, lomba robotik baru diapresiasi, lomba apalagi baru diapresiasi. Tapi mancing, masak nasi goreng misalnya itu tidak pernah diapresiasi oleh kita. Jangan tebang pilih kalau memberikan apresiasi, karena kita tidak pernah tahu anak-anak kita 5-10 tahun yang akan datang itu akan jadi apa. Bisa jadi yang tadi juara mancing tingkat kabupaten itu 5-10 tahun yang akan datang karena kita memberikan apresiasi, itu dia kemudian semangat juangnya itu semakin tinggi, semangat belajar semakin tinggi, dan confident kepercayaan dirinya semakin meningkat. Besok dia kemudian jadi juragan empang, juragan rumah makan. Yang tadi tukang masak lomba nasi goreng jadi juru masak yang terkenal. Yang kemudian kalau besok jadi juru masak terkenal, gajinya bisa lebih besar dari gaji guru-gurunya. Ini yang penting, bahwa kita apresiasi semua prestasi anak-anak kita, akademik non akademik, karena itu akan meningkatkan kreativitas anak-anak, akan meningkatkan semangat belajar anak-anak, akan meningkatkan kepercayaan diri. Etalase kita, ya prestasi anak-anak itu. Kan kayak ibu coba, kalau lagi jalan di mall, lihat etalase yang bagus, itu kan langsung berhenti. Tangan bapaknya dipegang, Pak. Nopo, itu tasnya. Lalu sampai duit, beda warnanya kan, hanya beda warnanya. Dia tertarik beli karena apa? Karena ada pajangan etalase yang bagus. Orang juga begitu, orang tua itu akan melirik kita. Itu ketika kualitas tulisan kita bagus, etalase kita juga bagus. Maka kadang Pak Nopolis kalau ngajak ibu ke mall itu sepertinya romantis, digandeng. Padahal tidak. Ben bujurnya orang mandek yang begitu mau mandek kayak romantis. Jadi penting ya Bapak sekalian, 4 hal ini tadi. Yang pertama apa coba? Jangan nggak ingat tadi. Network, kolaborasi, inovasi. 4 hal ini sederhana ini kalau dijalankan dengan baik oleh kita semua, itu insya Allah lembaga kita itu maju. Dan saya ingin bercerita bahwa di ekosistem madrasah itu kan seperti metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu itu kan dimulai dari ulat ya. Ulat dari empong-empong, kemudian dari ulat ini ya ibarat ibu bapak sekalian. Ibu bapak sekalian, kalau bapak sekalian adalah guru yang tidak pernah tepat waktu, ngajari sembarangan, nggak bisa jadi teladan untuk peserta didiknya, maka masuk pada kategori ulat bulu, ulat singgadai. Ini bahasa kerupuk kan bukan gatel, tapi buatnya itu brengsek. Atau bapak sekalian menjadi guru yang terus meningkatkan, memantaskan dirinya dengan cara meningkatkan kompetensi, maka bapak sekalian masuk pada kategori ulat yang produktif. Setelah jadi setelah ulat kan jadi kepompong. Kepompong ini ibarat kepala madrasah, mandito, jadi nggak ada kakinya. Maka seyogyanya kepala madrasah itu nggak boleh kemana-mana. Karena kepala madrasah itu manajer yang harus tahu
update tiap hari kondisi madrasah, mulai dari gurunya, kendiknya, peserta didiknya, kantinnya yang kotor apa enggak, sampah yang seminggu sudah dibuang apa belum di belakang, itu menjadi kerjaan kepala madrasah. Jadi kalau kemudian kepala madrasah sering jalan-jalan, nggak keurus. Tetapi Pak Oli, jangan khawatir, tapi loh Pak. Kalau kemudian kepala madrasah ini dianggap berprestasi, madrasahnya kemudian dianggap hebat, dia sering diundang oleh Kemenak, sering diundang oleh Kanwil, oleh pusat untuk menyusun juknis ini, juklak itu, pedoman ini, pedoman itu, maka dia harus membekali wakil kepala madrasahnya bekal yang kuat dan cukup untuk mengambil keputusan. Kalau pas beliau tidak ada, kan ada telepon Pak, nggak bisa semua keputusan diambil lewat telepon. Ada kadang yang on the spot harus diputuskan saat itu. Oleh karena itu, kepala madrasah yang baik itu harus memberikan bekal kepada wakil-wakilnya untuk biar dia itu mampu mandiri untuk mengambil keputusan. Makanya kan namanya wakil singkatan apa? Awak dan supir gak punya kepala, jadi harus dikasih pencerahan untuk bisa jalan. Dan besok jadi kan bisa bilang itu si A kader, itu si B kader. Walaupun kadang kadernya nggak merasa di kader, itu biasa Pak. Tapi paling tidak kita punya kebanggaan, itu kaderku, itu kaderku. Jadi kepala MTSN, jadi kepala MIR, kemudian aku. Persoalan dia kemudian nggak merasa di kader, persoalan lain. Tapi kebanggaan untuk kita. Nah setelah itu kemudian jadi kupu-kupu yang hebat itu kan tidak hanya yang sayapnya indah, tetapi kupu-kupu yang hebat adalah kupu-kupu yang mampu menyebarkan serbuk sari bunga dari satu pohon ke pohon yang lain. Ini siapa Pak? Ini pengawas. Jadi kalau dengan yang pengawas kok sering nongkrong di kantor, itu ditekoi Pak. Sampai pensiunnya tahun berapa? Ini kan repot datang para pengawas itu bilang, Pak orang transport Pak, ini masalah. Pengawas yang tidak percaya, jadi tidak yakin akan kuasa Tuhan yang maha mengapresiasi. Padahal coba kalau pengawas datang ke tempat jenengan, orang ketang sak liter kan orang tuh Pak, legowo, orang sing dilek, orang yang legowo. Waspada, walaupun sedikit pasti ada kan? Itu penting Pak, bukaji. Jadi kalau ada pengawas yang nggak mau jalan itu karena alasannya itu, tolong ditertibkan. Karena satu-satunya penjamin mutu di madrasah itu pengawas. Kita tidak punya lembaga penjamin mutu. Satu-satunya lembaga penjamin mutu itu adalah pengawas. Jadi ini Bapak sekalian, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini paling tidak menjadi refleksi untuk kita. Jadi menjadi refleksi untuk kita apa yang akan kita lakukan ke depan. Ini penting untuk kita semua. Apalagi bapak-bapak ini sering yang dapat tunjangan profesi mana? Sudah dapat tunjangan profesi semua. Jadi tunjangan profesi itu untuk meningkatkan kompetensi, bukan untuk nambah istri Pak. Kalau yang senyum-senyum di belakang itu kelihatan pasti anggota istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah, kalau di luar enggak, makanya senyum-senyum. Kalau yang hebat sudah tawakal itu, takut istri tua tapi banyak akal. Makanya besok Pak, di hari akhir itu akan dikumpulkan laki-laki satu tempat. Anggap saja ada 1.000 laki-laki. Jadi 999 laki-laki di sebelah sini itu dia yang takut sama istrinya. Hanya satu, namanya kalau tidak salah Pak Nurholis, sebelah kanan. Dia laki-laki yang dianggap tidak takut sama istrinya. Maka 999 laki-laki sebelah kiri ini manggil malaikat, tolong tanyakan ke bapak itu,
Kalau orang berbukan bilangnya amalannya opo, kok orang wedi karo bojone. Malaikat datang dan dipanggil, hei polis sini. Ada pesan dari teman-temanmu yang takut sama istrinya. Itu dia tanya, amalanmu apa kok kamu bisa gak takut sama istrinya? Dan Pak Nurholis ini bisik-bisik ke malaikat. Dia lupa kalau malaikat itu tanpa berbisik sudah tahu isi hati kita. Tolong sampaikan ke teman-temanku yang di sana. Jadi aku di sini itu karena aku disuruh oleh istriku. Jadi intinya apa Pak? Tidak ada laki-laki yang tidak takut sama istrinya. Jadi semua laki-laki takut sama istrinya. Makanya tadi istiqomah, kata suami takut istri kalau di rumah. Di luar boleh singa, sampai di rumah Hello Kitty. Di luar boleh singa sampai rumah. Jadi ini Bapak sekalian, cerita tadi saya di depan itu adalah harapan-harapan saya sebagai direktur madrasah untuk Bapak sekalian. Bagaimana mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun dan memajukan madrasah dengan cara yang paling sederhana tadi. Minimal kita siapkan suasana nyaman yang ada di madrasah kita, karena dari situ insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Bapak ini kayaknya merenungi kalimat saya yang terakhir, yang depan nanti itu nggak di, yang depan jangan-jangan lupa. Jadi gini Pak, kalau ada orang yang sudah punya pasangan, kemudian dia berangan-angan nambah 1 atau 2 itu namanya keinginan. Nah, kalau keinginan kemudian ternyata buka HP lihat gambarnya istri nggak jadi gitu kan, itu namanya ketakutan. Kemudian suatu saat ternyata dia niat untuk nikah lagi, disampaikanlah ke istrinya dan istrinya menyetujui, ya ayah aku setuju, ya abah aku setuju, abah nikah lagi. Itu namanya keajaiban. Apalagi istrinya datang menyaksikan sudah sebulan nikah, pulang disambut dengan baik oleh istrinya, ya Allah abah setelah nikah semakin ganteng kan. Itu namanya keanehan. Nah, setelah itu, setelah makan, minum, kemudian kerja, itu namanya keracunan. Jadi ujung dari keberanian itu nanti keracunan. Jadi hati-hati Pak, ibu-ibu itu menakutkan. Oke Bapak sekalian, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Bapak sekalian. Dan ini waktunya sudah mendekati Jumatan. Saya bertatuk bunga mawar, bunga melati, sungguh harum mewangi. Sambutan saya cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Kasihan tanpa kekasih cukup setia. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Pak Kemenang pakai batik sungguh sangat menarik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Direktur KSKK atas pengarahan yang telah diberikan. Teamwork, networking, kolaborasi, dan inovasi. Pesan-pesan yang telah disampaikan insya Allah menjadi pengingat sekaligus penyemangat bagi kami untuk meningkatkan kualitas madrasah menjadi madrasah lebih baik, hebat, dan bermartabat. Dengan dukungan dan arahan ini, semoga kami dapat berkomitmen untuk terus berinovasi, bekerja penuh dedikasi, dan bersama-sama menciptakan generasi unggul dan membanggakan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, menuju acara yang terakhir adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Nurholis SPD MPD. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan hari ini barokah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wa akhirina kulli sahabati Rasulullah asmani. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Jakarta dan rasa yang pantas kami berikan kepadamu siang hari ini. Selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti penguatan motivasi tenaga pendidikan MAN 1 dan MAN 2 kebetulan. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, berkah, hidayah buat kami semua. Ya Hafid, ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukan langkah kami, tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus ikhlas, pelihara jiwa kami dengan kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan ketaatan. Ya Allah ya Hafid, padukanlah batin hasil di antara kami sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan kita. Ya Allah ya Rabb, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekuatan kami. Maka dari itu kepadamu kami menyembah, kepadamu lah kami mohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kami tutup acara, perkenankanlah kami juga ikut menyampaikan dua bait pantun penutup. Pagi cerah burung bernyanyi, melayang tinggi di angkasa raya. Terima kasih atas motivasi ini, semoga membawa manfaat bagi semua. Bunga melati harum semerbak, tumbuh indah di taman sari. Semangat mendidik tetaplah tegak untuk mencetak generasi berseri. Kami selaku pembawa acara meminta maaf atas kesalahan pengucapan dan penyampaian dalam membawakan acara hari ini. Lillahil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.